Shalom sahabat pengharapan Kristen dimanapun kita berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kunci pernikahan bahagia. Hampir 50% dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. Berikut ini ada beberapa nasihat dari Alkitab yang terbukti efektif untuk membantu kita agar pernikahan kita langgeng dan bahagia. Pertama, bentuklah rumah tangga sendiri. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24. Perintah Tuhan itu sangat jelas. Pasangan yang akan menikah harus meninggalkan rumah orang tua masing-masing dan mendirikan rumah tangga sendiri. Sekalipun kondisi keuangan menuntut agar rumah pengantin baru itu berupa rumah kontrakan berkamar satu. Suami dan istri harus membuat keputusan bersama dalam hal-hal seperti ini. Kemudian mereka harus memberitahukan keputusan itu kepada kerabat masing-masing. Mereka harus tetap pada keputusan ini walau ada yang mengusik. Karena ribuan perceraian bisa terhindarkan bila peraturan ini dapat dipatuhi. 2. Pertahankan kemesraan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Suaminya memuji dia, tertulis dalam Amsal 31 ayat 28. Perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. 1 Korintus 7 ayat 34. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tertulis dalam Roma 12 ayat 10. Teruskanlah kasih sayang semasa pacaran dulu, bukan saja sesudah upacara pernikahan, namun tetap teruskan hingga maut memisahkan. Pernikahan yang berhasil tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dipupuk bersama. Jangan sepelekan pasangan Anda. Kalau tidak, kejenuhan yang timbul akan menghancurkan pernikahan Anda. Pertahankan cinta agar tetap tumbuh dengan mengekspresikan cinta pada pasangan Anda. Kalau tidak, cinta itu akan mati dan Anda akan menjauh satu sama lain. Kasih dan sukacita tidak diperoleh dengan cara mencarinya untuk diri sendiri, melainkan diperoleh dari kesetiaan saudara pada pasangan saudara. Jadi, habiskanlah sebanyak mungkin waktu untuk melakukan banyak hal bersama-sama. Jika Anda ingin lebih kompak, usahakan untuk menyambut satu sama lain dengan antusias. Bersantai, berkunjunglah ke rumah kerabat, belanja, jalan-jalan, dan makan bersama-sama. Jangan abaikan perhatian-perhatian kecil, kata-kata yang menguatkan, dan tindakan-tindakan kasih dari pasangan saudara. Kejutkan satu sama lain dengan hadiah-hadiah kecil atau bantuan-bantuan kecil. Usahakan untuk bersaing dalam memberikan kasih sayang. Jangan harapkan keuntungan pribadi dari sebuah pernikahan. Perceraian merupakan penghancur rumah tangga terbesar yang terjadi karena kurangnya cinta. Jika diberi kesempatan, maka cinta akan sanggup mengatasi segalanya. 3. Selalu ingat bahwa Tuhanlah yang mempersatukan Anda dalam pernikahan. Jangan lupa
bahwa Tuhan sendiri yang mempersatukan Anda berdua di dalam pernikahan. Dan kehendaknya lah agar Anda berdua tetap bersama dan bahagia. Tuhan akan membawa sukacita dan kasih ke dalam hidup Anda bila Anda mematuhi perintah-perintahnya. Bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin. Tertulis dalam Matius 19 ayat 26. Dan janganlah mudah putus asa. Tuhan yang membubuhkan kasih di dalam hati para misionaris untuk mengasihi penderita kusta, sanggup pula memberi Anda cinta dan kasih untuk satu sama lain jika Anda mengizinkan Dia bertindak. Jangan lupa bahwa Tuhan sendirilah yang mempersatukan Anda berdua di dalam pernikahan. 4. Jagalah hati Anda. Jangan biarkan baik panca indera, nafsu, dan emosi menjerat Anda. Karena dalam Keluaran 20 ayat 17 tertulis, jangan mengingini istrinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Pikiran-pikiran yang salah pasti akan menghancurkan pernikahan Anda. Setan akan menjerat Anda dengan pikiran seperti ini. Pernikahanku adalah sebuah kesalahan. Aku menyesal menikah dengannya. Dia tidak lagi memahami diriku. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Aku dan dia bisa bercerai kapan saja kalau situasi menuntut begitu. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Dia hanya senyum-senyum sama semua orang itu. Saudaraku, berhentilah memikirkan pikiran-pikiran seperti itu agar pernikahan Anda tidak hancur. Sebab pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan Anda mengendalikan tindakan-tindakan Anda. Hindari melihat, mengucapkan, membaca, atau mendengarkan hal-hal yang membawa pada kenajisan atau ketidaksetiaan. Pikiran-pikiran yang tidak dikendalikan bagaikan mobil yang diparkir pada gigi netral di sebuah jalan yang miring. Segala sesuatu bisa terjadi dan hasil akhirnya pastilah kehancuran. Pikiran-pikiran yang tidak patut timbul dalam hati Anda bisa menghancurkan pernikahan Anda. 5. Jangan pergi tidur di malam hari dengan perasaan marah pada pasangan Anda. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Lupakan apa yang telah di belakang. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tetapi marah terus-menerus dapat menyimpan rasa sakit hati, baik itu besar atau kecil, sampai berhari-hari, dan itu merupakan sangatlah berbahaya. Jika tidak diatasi segera, bahkan masalah sepele pun akan menjadi raksasa dalam benak saudara. Sementara cara berpikir seperti itu secara negatif dapat mempengaruhi seluruh hidup saudara. Inilah sebabnya Tuhan berkata bahwa kemarahan harus padam sebelum tidur di malam hari. Berjiwa besarlah untuk memaafkan kesalahannya dan untuk mengatakan dengan tulus, "Saya minta maaf." Lagi pula, tak ada manusia yang sempurna, dan Anda berdua ada di dalam satu tim. Jadilah sportif atau akui kesalahan Anda bila memang Anda yang salah. Selain itu, berbaikanlah
karena pengalaman yang sangat menyenangkan dengan kekuatan luar biasa untuk membuat pasangan suami istri menjadi lebih dekat satu sama lain. Tuhan menyarankan ini dan sudah terbukti. 6. Jadikan Tuhan Yesus sebagai inti atau pusat rumah tangga Anda. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tertulis dalam Mazmur 127 ayat 1. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tertulis dalam Amsal 3 ayat 6. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Ini adalah peraturan yang paling utama, lebih tinggi daripada segala peraturan lain. Utamakan Kristus, karena rahasia kebahagiaan sejati dalam rumah tangga bukanlah diplomasi, strategi, dan usaha keras untuk mengatasi masalah, tetapi bersatu dalam nama Kristus. Dua hati yang diisi dengan kasih Yesus tak mungkin terpisah. Dengan Yesus di dalam rumah tangga Anda, pernikahan Anda pasti akan berhasil. Injil adalah obat bagi semua pernikahan yang dulunya terisi kebencian, sakit hati, dan kekecewaan. Injil akan mencegah perceraian dengan cara memulihkan kasih dan kebahagiaan. Injil juga akan menyelamatkan pernikahan Anda jika Anda bersedia. Dengan Yesus Kristus dalam hati dan rumah Anda, pernikahan Anda akan berhasil. 7. Berdoalah bersama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Yakobus 1 ayat 5. Berdoalah bagi satu sama lain, dan biarkan pasangan Anda mendengar bahwa Anda mendoakannya. Ini adalah nasihat yang sangat baik dan pasti sangat efektif. Berlututlah di hadapan Tuhan dan minta Dia mengaruniakan cinta sejati untuk Anda. Kemauan untuk saling memaafkan, kekuatan, dan kebijaksanaan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan sudah menjamin bahwa Dia akan segera menjawab. Orang yang berdoa tidak otomatis lepas dari segala kebiasaan buruknya, tetapi dia akan memiliki hati yang rindu untuk melakukan apa yang benar. Tidak ada rumah tangga yang akan rusak bila semua anggota keluarga secara tulus berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. Berdoalah untuk satu sama lain dan biarkan Dia mendengar Anda mendoakannya. 8. Sejak awal sepakati bahwa bercerai bukanlah solusi yang baik. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia telah berbuat zina. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ikatan pernikahan diciptakan Tuhan agar tidak dihancurkan oleh manusia kecuali dalam kasus perzinahan. Tetapi keharusan untuk bercerai karena zina juga bukan sesuatu yang mutlak, melainkan hanya merupakan saran.
pengampunan selalu lebih baik daripada perzinahan, bahkan dalam kasus perzinahan. Pernikahan itu dimaksudkan Tuhan agar berlangsung seumur hidup. Tuhan memberkati ikatan pernikahan waktu Dia melaksanakan upacara pernikahan yang pertama di Eden. Pikiran-pikiran bahwa perceraian adalah jalan keluarnya akan selalu menghancurkan pernikahan. Perceraian selalu menghancurkan hidup manusia dan tak pernah menjadi jalan keluar bagi masalah. Sebaliknya, perceraian malah menciptakan masalah-masalah yang lebih besar. Jadi, perceraian tidak boleh muncul dalam benak Anda. Hati yang hancur, frustasi, tidak bahagia, dan hidup yang berantakan pasti menjadi buntut dari perceraian. Bahkan, keinginan untuk hidup pun bisa lenyap. Tuhan mendirikan lembaga pernikahan untuk melindungi kemurnian dan sukacita manusia, untuk menyediakan kebutuhan sosial mereka, dan untuk meningkatkan kualitas jasmaniah, mental, dan moral mereka. Sumpah pernikahan adalah salah satu kewajiban yang paling hikmat dan mengikat yang dapat dibuat oleh manusia. Memandang remeh sumpah pernikahan selalu menghasilkan keterpisahan manusia dari berkat-berkat Tuhan. 9. Usahakan agar rumah Anda hanya ditinggali oleh keluarga dengan ikatan darah yang langsung, seperti pria sebagai kepala keluarga dan satu istri dan juga anak-anak. Jangan berzina. Hati suaminya percaya kepadanya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Karena perintah itu dan ajaran itu melindungi engkau terhadap perempuan jahat. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terpakai pakaiannya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukumannya. Keakraban keluarga tidak boleh dibagi dengan orang lain, bahkan dengan orang tua atau mertua. Adalah dosa besar bila kita melanggar perintah Tuhan ini. Orang ketiga yang bersimpati atau mendengarkan keluhan-keluhan adalah alat iblis untuk mencemari hati suami atau istri. Selesaikanlah masalah-masalah rumah tangga Anda secara pribadi. Tak seorang pun atau kecuali pendeta dan penasihat pernikahan yang boleh ikut campur. Jujurlah terhadap satu sama lain dan jangan pernah merahasiakan sesuatu. Jangan ucapkan lelucon yang dapat menyakiti perasaan suami dan istri saudara. Belalah satu sama lain bila diserang pihak luar, dan singkirkanlah pengaruh pihak luar yang mencoba menyusup ke dalam. Perzinahan akan selalu melukai Anda dan semua orang yang terkait, atau beberapa penasihat pernikahan yang bersikap lunak terhadap perzinahan. Tuhan yang tahu pikiran, tubuh, dan kerangka emosi kita, dan tahu hal-hal apa yang membangun atau menghancurkan kita. Tuhan mengatakan, janganlah berzina, dan kalau Dia bilang jangan, ya jangan kita lakukan. Orang yang melanggar 10 hukum Tuhan pasti akan menerima akibat-akibatnya. Jadi, jika mulai ada godaan, hancurkan segera. Kalau tidak dihancurkan, secepat mungkin kegelapan yang tak bisa disingkirkan akan hadir dalam hidup Anda. 10.
Tuhan memberikan standar kasih. Usahakan agar Anda mencapainya. Baca kembali ayat 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang dengan teliti tertulis mengenai kasih. Inilah gambaran Tuhan tentang kasih. Sudah sesuaikah dengan Anda? Kasih bukanlah dorongan hati sesaat, tetapi prinsip kudus yang mencakup semua tahap dan tindakan dalam hidup. Dengan kasih sejati, pernikahan Anda tak mungkin hancur. 11. Ingat bahwa kritik dan rengekan selalu menghancurkan kasih. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris atau atap bocor yang tidak henti-hentinya menitik atau menetes pada waktu hujan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Karena kasih itu sabar, ia tidak cemburu, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Berhentilah mengkritik, merengek, dan mencari-cari kesalahan. Suami atau istri Anda mungkin memiliki banyak kekurangan, tetapi merengek tidak akan memperbaikinya. Jangan harapkan kesempurnaan agar tidak timbul rasa sakit hati. Janganlah perhatikan keburukan-keburukannya, dan cobalah temukan kebaikan-kebaikannya. Jangan mencoba memperbaiki, mengendalikan, atau memaksa, karena Anda akan menghancurkan kasih Anda. Hanya Tuhan yang bisa mengubah sifat manusia. Memiliki selera humor, hati yang ceria, ramah, sabar, dan penuh kasih sayang akan menyingkirkan 2/3 masalah-masalah rumah tangga. Cobalah untuk membuat suami istri Anda bahagia. Bukan hanya sekedar merasa enak dan dia dapat memperbaiki sifatnya dengan sendirinya. Rahasia pernikahan bahagia bukanlah memiliki pasangan yang sempurna, tetapi menjadi pasangan yang tepat, cocok, dan serasi bagi pasangan Anda. Ubahlah dulu diri Anda sendiri, janganlah berusaha mengubah pasangan Anda. Usahakan untuk membuat suami atau istri Anda merasa bahagia, bukan hanya sekedar merasa enak. 12. Jangan terlalu banyak melakukan sesuatu hal dan jangan berlebihan. Jadilah moderat atau yang sedang-sedang saja. Semua orang yang ingin memiliki kemampuan yang hebat dalam suatu hal tidak boleh berlebihan dalam melakukan segala sesuatu. Kasih tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. 13. Usahakan untuk tidak membentak dan selalu menggunakan kata-kata yang sopan dan ramah.
Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Usahakan untuk berbicara dengan suara lemah lembut dan ramah. Tidak membalas bila dimarahi, sekalipun merupakan cara terbaik untuk mendinginkan kepala. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam keadaan marah, lelah ataupun putus asa pasti tidak baik. Jadi, lebih baik rileks dan biarkan kemarahan itu mereda. Dan bila Anda berbicara, usahakan agar selalu tenang dan penuh kasih sayang. Kata-kata yang kasar bisa merusak rumah tangga saudara. Kata-kata yang kasar menghancurkan kasih dalam rumah tangga. 14. Bersikaplah bijaksana dalam hal keuangan. Kasih itu murah hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Semua harta dan penghasilan yang didapat sesudah hari pernikahan harus dianggap milik kita, bukan milik kamu atau milikku. Istri yang tidak bekerja di luar rumah harus diberi uang dapur yang cukup untuk makanan, pakaian, dan hal-hal yang dianggarkan lainnya. Uang dapur harus diberi oleh suami dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut untuk protes. Suami yang pelit biasanya menyebabkan istri jadi tukang belanja, dan suami yang boros membuat istri menjadi pelit. Menunjukkan keyakinan pada kemampuan pasangan Anda dalam memanajemen uang biasanya membuat dia jadi lebih hemat. Bicarakanlah lebih dulu dengan pasangan Anda dan buatlah keputusan bersama dalam hal mencari nafkah dan membelanjakan uang. 15. Sering-seringlah berdiskusi dan minta pendapat pasangan Anda. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak pemarah. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Hal yang paling menguatkan pernikahan Anda adalah membiarkan dulu keputusan-keputusan besar sebelum diputuskan. Pindah kerja atau membeli rumah, mobil, perabot rumah, dan hal-hal yang berhubungan dengan uang harus dibicarakan berdua, dan pendapat kedua pihak harus dipertimbangkan. Sering berdiskusi akan menghindarkan pernikahan dari banyak masalah. Jika sesudah diskusi dan berdoa masih berbeda pendapat, istri harus mengalah pada keputusan suami, karena Alkitab dengan jelas menuliskan hal ini. Berdiskusilah dengan pasangan Anda akan mencegah banyak masalah yang timbul. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.